Proses surat menyurat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Proses surat menyurat ini memerlukan surat resmi yang berisikan kepala atau kop surat dari instansi tersebut, lalu berisikan cap serta tanda tangan dari penanggung jawab pembuat surat. Dan pembuatan surat ini memerlukan adanya persyaratan serta waktu tertentu. Salah satunya ialah surat sakit. Surat sakit merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ataupun klinik sebagai bukti bahwa pasien sedang mengalami sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan ataupun tidak dapat bersekolah. Namun saat ini banyak sekali adanya penjualan surat sakit palsu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa penjualan surat sakit palsu ini? Berikut penelusuran Circle Investigasi. Padatnya aktivitas bekerja dan bersekolah terkadang membuat kondisi kita melemah dan jatuh sakit, sehingga kita perlu beristirahat dari rutinitas bekerja dan bersekolah untuk menjaga kembali kondisi tubuh. Untuk memperoleh izin tidak bekerja dan bersekolah ini, tidak jarang perusahaan atau instansi membutuhkan surat sakit dari karyawan sebagai bukti untuk memberikan izin libur tersebut. Pemalsuan dokumen seperti surat sakit memang sudah ada sejak lama, yang awalnya harus kita peroleh dengan proses ke rumah sakit, puskesmas atau klinik melalui proses pemeriksaan dokter langsung, namun kini dapat kita peroleh dengan mudah di jejaring sosial ataupun di situs jual beli online. Tentu, hal ini merupakan sebuah pelanggaran dan tindak kriminal yang dilarang karena akan disalahgunakan secara bebas. Tidak jarang kasus ini kemudian dibongkar oleh pihak kepolisian. Namun, jual beli surat sakit palsu dan dokumen lainnya ini masih saja tetap hadir di sekitar kita. Caca, Kenapa, Sa? udah 3 bulan aku di kos, sendirian, kangen keluarga. Lebaran kemarin, aku juga gak pulang. Kenapa sih harus kayak gini? Yang sabar ya, Sa. Mau gimana lagi? Orang keadaannya juga lagi begini. Iya sih, tapi aku gak kuat, Cak. Cak, aku denger-dengar corona udah mulai mereda nih. Kayaknya aku mau nekat pulang. Jangan, Sa. Bahaya. Kita nggak tahu di luar sana nanti gimana. Kalau kamu nanti tiba-tiba kena corona gimana? Gak mungkin, Cak. Apalagi udah ada kebijakan new normal dari presiden. Udah aku mau siap-siap dulu, mau pulang. Terserah lah, Sa. Yang penting aku udah ngingetin ya, kalau ada apa-apa bukan tanggung jawabku. Iya, gak bakal kenapa-napa. Halo, Cak. Kenapa, Sa? Kok suaranya lemas? Aku positif corona, Cak. Setelah 14 hari karantina di rumah, aku nyesel gak dengerin kamu. Sekarang aku sedih banget. Tuh kan, Sa, aku turut sedih ya. Tapi kamu jangan lama-lama sedihnya. Kamu harus jaga imun tubuh dan minum obat dari dokter secara teratur. Aku yakin kamu bisa sembuh. Makanya kalau aku omongin lain kali tuh didengerin dan jangan ngeyel lagi ya. Iya, Cak.
Makasih banyak ya. Iya, Sa, sama-sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Circle. Jual beli surat sakit palsu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk kita jumpai. Saat ini kita dapat jumpai proses jual beli surat sakit ini atau dokumen palsu lainnya melalui jejaring sosial seperti Facebook atau Instagram, serta melalui situs jual beli online. Seperti apa hasil penelusuran kami? Berikut hasil penelusuran Circle Investigasi. Kami telah menemukan akun penyedia jasa pembuatan surat sakit palsu via akun media sosial Instagram dan beberapa di situs jual beli online. Kami beberapa kali mencoba berkirim pesan secara formal, namun selalu mendapat penolakan. Kemudian kami mencoba untuk berpura-pura ingin membeli surat ini melalui salah satu akun Instagram penyedia jasa pembuatan surat sakit palsu yang kami temukan. Setelah bertanya mengenai sistem pembelian surat sakit ini, kami memperoleh informasi bahwa pembelian surat sakit palsu tidak memerlukan persyaratan yang sulit, hanya memerlukan nama, alamat, nomor handphone, dan kita bisa memilih rumah sakit apapun dan bebas untuk menuliskan berapa hari izin serta sakit yang kita derita. Penyedia jasa pembuatan surat sakit palsu ini mengklaim bahwa surat yang diproduksinya aman, lengkap dengan identitas resmi seperti kop rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lainnya yang berisikan cap serta tanda tangan dokter dengan pilihan rumah sakit seluruh Indonesia. Surat sakit ini diperoleh dengan harga yang beragam dan juga dengan jenis yang beragam. Kita dapat memilih apakah kita ingin membuat surat sakit biasa, surat inap rumah sakit, atau surat rawat jalan, tergantung sesuai yang pelanggan butuhkan. Setelah itu, pelanggan akan memperoleh surat sakit palsu tersebut melalui alamat surel yang dimilikinya.
beli. Terus sebenarnya saya takut, ragu-ragu gitu, takut ketahuan lah karena ini kan emang ilegal ya. Jadi ya wajar lah perasaan takut tuh pasti ada. Tapi ya kan nggak ketahuan sampai sekarang. Nah akun ini juga sebenarnya itu teman aku yang ngasih tahu, yang rekomendasi ini tuh teman aku. Awalnya aku beli surat ini karena aku tuh waktu itu mau ada acara keluarga. Terus kampus aku tuh kayak nggak boleh izin-izin kayak gitu. Nah makanya aku beli surat ini. Dan yang kedua itu aku ada rencana liburan bareng sama keluarga ke luar negeri. Jadinya aku pakai surat sakit lagi karena aku kemarin itu belinya 5 surat total. Terus ya untuk sejauh ini sih semuanya masih aman-aman aja sih. Semoga sih nggak ketahuan ya. Hai saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Circle Berita Terkini kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Cinta Purnama. Seperti biasa, saya akan memberi seputar berita terkini selama 5 menit ke depan. Berita pertama dikutip dari kompas.com diberitakan bahwa new normal saat naik KRL, penumpang tidak boleh berbicara dan balita dilarang naik kereta. Vice President Corporate Communication PT KCI Ane Purba menyampaikan, kebijakan ini ditertibkan untuk menjaga physical distancing di dalam kereta demi mencegah penularan virus. Sejumlah kebijakan tersebut rencananya akan diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2020. Berikut aturan-aturan yang disiapkan PT KCI dalam menghadapi new normal. Balita dilarang naik KRL mulai tanggal 8 Juni nanti. Anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dilarang naik kereta bertenaga listrik ini. Pedagang dengan barang bawaan tidak boleh naik KRL pada jam sibuk selain lansia. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi orang yang membawa barang dagangan untuk naik kereta. KCI juga menghimbau kepada semua pengguna untuk tidak berbicara secara langsung ataupun melalui telepon seluler. Lalu, protokol yang selama ini diterapkan dalam PSBB juga tetap diperlakukan. Berita selanjutnya datang dari Kak Seto yang mengusulkan kurikulum supaya diubah karena situasi darurat seperti ini. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, meminta agar kurikulum pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini diubah sesuai dengan kondisi di tengah pandemi. Pasalnya, dalam situasi darurat seperti ini, baik anak-anak maupun orang tua rentan mengalami stres yang seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi. Kaseto mengatakan, kurikulum darurat yang dimaksud adalah kurikulum yang tidak mengharuskan anak untuk mengejar target. Sebab jika demikian, anak-anak akan mudah stres sehingga berdampak psikologis kepada mereka. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi saat ini, yang nomor 1 harus dilakukan adalah menyelamatkan jiwa putra-putri selain kesehatan fisiknya. Selain itu, orang tua sendiri harus memperhatikan kesehatan jiwanya agar tetap bisa membimbing anak-anaknya di masa pandemi COVID-19. Ia juga menambahkan, orang tua tidak boleh membimbing putra-putrinya belajar dengan cara kekerasan, walaupun saat ini suasananya sedang belajar dari rumah. Justru, suasananya penuh dengan kreativitas dan penuh senyuman harus diberikan kepada anak-anaknya untuk menghindari stres pada anak itu sendiri. Saudara, berita selanjutnya datang dari sektor hiburan yang wacananya pembukaan sektor hiburan saat new normal, outdoor dibuka lebih dulu hingga opsi tutup lantai dan sah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan aturan untuk beberapa sektor usaha setelah new normal atau kenormalan baru nanti.
Salah satunya adalah mekanisme yang harus diterapkan sektor pariwisata dan hiburan pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar berakhir. Cucu Ahmad Kurnia, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, mengungkapkan salah satu aturan di tempat hiburan malam saat new normal, yaitu jumlah pengunjung dibatasi dan jaga jarak diterapkan. Aturan lebih jelas masih digodok oleh Dinas Parekraf, Dinas Kesehatan, dan berbagai asosiasi tempat hiburan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuturkan tempat wisata dan hiburan akan dibuka secara bertahap saat new normal atau kenormalan baru berlaku. Tempat pariwisata atau hiburan yang resiko penularan COVID lebih kecil seperti outdoor akan dibuka lebih awal. Pembukaan dilakukan secara bertahap karena resiko penyebaran dan penularan COVID di lokasi indoor atau dalam ruangan dianggap lebih tinggi. Saudara, demikianlah Circle Berita Terkini. Saya Sinta Purnama. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih. Kasus jual beli surat sakit palsu dan dokumen palsu lainnya ibaratkan sebuah kasus yang tiada akhir. Mengapa demikian? Karena apabila satu oknum tertangkap, tidak berarti oknum lainnya akan habis. Akan muncul oknum-oknum lainnya dan berjualan secara bebas melalui sosial media dan juga melalui situs jual beli online. Lalu sebenarnya seperti apa sih sanksi yang mengatur kasus ini? Salah satu undang-undang yang menjerat bagi para oknum pembuat surat sakit palsu dan dokumen-dokumen palsu lainnya ialah yang pertama, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berisikan tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bentuk transaksi elektronik. Ini dimaksud dengan bahwa transaksi jual beli dokumen palsu ini merupakan sebuah berita bohong yang menyesatkan. Selanjutnya, oknum ini juga bisa terjerat pasal 77 Undang-Undang Kedokteran yang berisikan tentang setiap orang yang sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lainnya yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Selanjutnya, hal ini juga mengatur bahwa apabila pasien dengan sengaja
memakai surat sakit palsu akan diatur atau terjerat dengan pasal 267 KUHP yang berisikan yakni barang siapa yang sengaja memakai surat keterangan sakit palsu tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan, cacat seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Perlu kita ketahui juga bahwa surat sakit palsu ini tidak hanya dibuat oleh oknum-oknum penjiplak saja. Namun pembuatan surat sakit palsu ini juga dapat dibuat oleh dokter itu sendiri. Mengapa bisa? Pembuatan surat sakit palsu oleh dokter kepada pasiennya yang sebenarnya tidak memiliki penyakit apapun merupakan sebuah bentuk pelanggaran profesi dokter itu sendiri karena menerbitkan dokumen palsu, di mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 267 KUHP yang berisikan tentang seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan sakit palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Penangkapan oknum-oknum pembuat surat sakit palsu sudah dilaksanakan oleh kepolisian. Namun masih saja oknum-oknum tersebut berani beraksi dengan menjual surat sakit palsu melalui daring. Rin, papaku mau balik kerja nih dari luar kota. Wah, seru dong. Papa mau balik lagi dari kerja. Kamu udah berapa lama gak ketemu papamu? Ya mungkin udah 2 bulan, Ser. Iya, seneng banget. Oh iya, papamu pulang naik apa? Karena corona diperketat, jadi papamu harus pakai SIKM dong. Naik pesawat, Ser. Hah? Apa itu SIKM? Surat izin keluar masuk untuk pesawat. Jadi kalau papa mau naik pesawat harus pakai surat itu sama surat tes negatif corona. Cara dapetinnya gimana tuh buat papaku? Nah, cara dapetinnya itu dari surat keterangan kelurahan atau desa, surat pernyataan sehat, surat jaminan dari tempat kerja, surat keterangan tempat tinggal, pas foto, dan pindaian KTP. Oh gitu, aku malah baru tahu. Untung kamu kasih tahu, Ser. Makasih ya, nanti aku langsung kabarin papaku. Iya Rin, sama-sama. Salam ya buat papamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Circle. Kamu kenapa? Kok nangis? Tadi pas aku di kantin, teman-teman kelasku ngedatengin aku. Terus mereka mukul-mukul aku gara-gara aku gak nurutin permintaan mereka. Ya ampun, tega banget sih mereka. Kenapa kamu gak kabur dan lapor ke guru? Perilaku mereka sudah kelewat batas loh. Dan kamu gak pantas banget diperlakukan seperti ini. Circle Lover, buat kamu, tindakan bullying di Indonesia sudah menjamur hingga berbagai kalangan, baik sekolah maupun universitas. Pelaku yang memiliki motif kejahatan ingin menjatuhkan dan melukai si korban agar mereka puas dengan perbuatannya. Hal ini seringkali terjadi sehingga banyak yang mengalami sakit fisik maupun mental. Dampak bullying yang dihadapi para korban diantaranya rasa sakit, cemas, depresi, dan cedera fisik. Sayangnya, para korban tidak melaporkan kejadian ini akibat ancaman dari si pelaku dan rasa takut yang berlebihan. Namun, kasus bullying sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana akan memberi hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta bagi seseorang yang melanggar aturan ini.
Maka dari itu, mari kita sebarkan anti-bullying dimanapun kita berada. Lindungi korban, jauhi pelakunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Circle. Kasus jual beli surat sakit palsu ini merupakan sebuah kasus yang dibilang pepatah mati satu tumbuh 1000. Mengapa? Karena satu oknum tertangkap akan banyak muncul oknum lain di luar sana. Sudah sepatutnya kita lebih bijaksana dalam menggunakan surat-surat atau dokumen-dokumen penting seperti ini. Jangan menggunakan surat sakit palsu sebagai alasan Anda untuk tidak bekerja atau tidak bersekolah. Sekian investigasi dari Circle hari ini. Terima kasih sudah menonton kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampai jumpa.